Perjalanan karoseri bodybuilder bus di Indonesia memang panjang dan bahkan ada yang harus terhenti di tengah jalan. Padahal dulu memiliki nama yang cukup besar di kalangan pengusaha bus dan ada pula yang bertahan sampai sekarang ini. Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah perjalanan karoseri pembuat body bus di Indonesia. Pada awalnya, bus merupakan kendaraan yang ditarik kuda. Kemudian dimulai pada tahun 1930-an, bus bertenaga uap mulai beroperasi. Dengan seiring perkembangan zaman, bus bertenaga mesin pertama muncul bersamaan dengan perkembangan mobil. Setelah bus bertenaga mesin pertama berhasil diciptakan, berbagai macam model bus mulai dikembangkan. Jika melihat dari sejarah, keberadaan bus di Indonesia hadir ketika negara ini masih dijajah oleh Belanda. Pada masa kolonialisme tersebut, berbagai saranan kendaraan bermotor menjadi budaya transportasi baru di Indonesia. Sebagai saranan transportasi darat yang mampu mengangkut banyak orang, bus dianggap sebagai kendaraan yang efisien serta fleksibel dalam penggunaannya. Pada tahun 1951, muncul nama karoseri Rahayu Santosa yang berlokasi di Sukasari, Bogor, Jawa Barat. Karoseri yang didirikan oleh Bapak Bambang Mulyadi ini awalnya bergerak dalam bidang transportasi umum. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 1972 mulai melebarkan sayapnya ke dunia karoseri. Tidak lama setelah mendirikan karoseri, akhirnya Rahayu Santosa memutuskan mundur dari bisnis perusahaan otobus dan lebih memfokuskan diri untuk membangun karoserinya. Pada tahun 1980-an hingga di era tahun 1990-an bisa dibilang menjadi era keemasan karoseri Rahayu Santosa. Karoseri Rahayu Santosa mendapatkan banyak kepercayaan dari perusahaan otobus di Indonesia dari berbagai daerah. Hingga di akhir tahun 2018 lalu, karoseri Rahayu Santosa memutuskan untuk tutup beroperasi karena ada problem finansial. Kemudian pada tahun 1964, lahirlah karoseri Morodadi Prima. Karoseri yang dipimpin oleh Bapak Gunawan Lee ini bermula dari sebuah kemitraan usaha yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1978, perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan yang independen dan diberi nama dengan karoseri Morodadi. Pada tahun 1993, mulai memproduksi berbagai kendaraan seperti mobil siaran dan ambulans. Spesifikasi desain dan teknologi juga dikembangkan sebagaimana yang sudah terlihat pada bus Banteng dan Patriot. Selama lebih dari 3 dekade pertumbuhan, banyak meraih kepercayaan dari masyarakat di Indonesia. Karoseri Morodadi Prima memiliki banyak pelanggan setianya di Indonesia, guys. Kemudian pada tahun 1970, lahir karoseri yang cukup memiliki nama besar di Indonesia, yaitu karoseri Laksana. Karoseri Laksana sendiri merupakan karoseri yang terletak di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1970 dan didirikan oleh Bapak Yusuf Arman. Karoseri Laksana menjadi penguasa pasar bengkel bus di Indonesia. Pasalnya, karoseri ini banyak mengerjakan proyek-proyek bus penting seperti membuat bus Transjakarta. Hingga kini karoseri Laksana mampu untuk memproduksi 1000 unit setiap tahunnya. Laksana juga berhasil menembus pasar ke luar negeri seperti ekspor bus ke negara Bangladesh, Republik Fiji, dan lain sebagainya. Beranjak ke tahun 1973, lahir karoseri besar di Indonesia yaitu karoseri Adiputro. Karoseri Adiputro sendiri bermula dari ide kakak beradik yang bekerja di sebuah dealer otomotif. Kemudian mereka memutuskan untuk modifikasi mobil pick-up menjadi kendaraan pengangkut penumpang. Keberhasilan awal mereka kemudian memotivasi mereka untuk menggunakan semua sumber daya yang sudah ada dan memulai sebuah karoseri sejak itu. Pada tahun 1975, karoseri Adiputro resmi didirikan di Kota Malang. Sejak awal Adiputro benar-benar memikirkan betapa pentingnya menjaga standar kualitas untuk para pelanggannya. Oleh karena itu, karoseri Adiputro meningkatkan keterampilan baru dalam pengerjaan mereka dan juga menambah mesin-mesin jenis baru. Pada tahun 1982, karoseri Adiputro berinvestasi pada mesin-mesin yang dikenal untuk menciptakan body full set. Pada tahun 1994, karoseri Adiputro menandatangani kontrak dengan salah satu perusahaan karoseri terbesar di Jerman, yaitu pabrikan Mercedes-Benz. Sejak itu karoseri Adiputro dikenal dan mempunyai kualitas karoseri terbaik hingga saat ini, dan itu terbukti banyaknya karya-karyanya yang menghiasi jalan raya di Indonesia, guys.
Kemudian lanjut di tahun 1974, ada beberapa karoseri ternama yang lahir pada tahun ini, di antaranya karoseri New Armada, karoseri Tugas Anda, dan karoseri Delima Jaya. Karoseri New Armada dipelopori oleh Bapak David Herman Jaya. Karoseri ini mulai beroperasi pada tahun 1976 dan hal utama yang dikerjakannya adalah sebuah mobil pick-up keluaran Mitsubishi Colt 120 yang disulap menjadi sebuah kendaraan penumpang umum dengan desain yang cukup keren dan menarik. Berkat ketekunannya, saat ini karoseri New Armada masuk dalam deretan karoseri terbaik di Indonesia. Karya karoseri New Armada sudah banyak menghiasi jalan raya di Indonesia, baik itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, maupun Pulau Sulawesi. Masih di tahun yang sama, lahir juga karoseri Tugas Anda yang bermula dari sebuah bengkel kendaraan bermotor yang bernama Slama Jajah Motor yang berada di kota Surabaya. Kemudian di tahun 1982 berkembang menjadi satu unit usaha auto body manufaktur sekaligus berganti nama menjadi PT Karya Tugas Anda atau yang lebih dikenal dengan karoseri Tugas Anda. Tugas Anda sendiri merupakan industri transportasi dalam bidang pembuatan minibus yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi pemesan. Kemudian ada karoseri Delima Jaya yang didirikan pada tahun 1974 juga. Karoseri yang berlokasi di kota Bogor, Jawa Barat ini memiliki pengalaman kerja 47 tahun dalam bidang industri karoseri, 25 tahun dalam industri komponen alat berat, dan 7 tahun dalam industri perakitan kendaraan niaga dan penumpang. Lanjut ke tahun 1970. Ada dua karoseri yang lahir pada tahun ini, yaitu karoseri GMM dan karoseri Piala Mas. Karoseri GMM atau karoseri German Motor Manufacturing merupakan sebuah karoseri yang telah berdiri sejak tahun 1978. Bermula pada tahun 1972 ketika pemerintah Jerman memberikan bantuan bus Mercedes-Benz ke pemerintah Indonesia untuk proyek transportasi kota. Mengingat pada saat itu memang banyak bus kota yang harus diremajakan karena umurnya yang sudah tua, dan satu-satunya karoseri yang dimiliki oleh ATPM atau agen tunggal pemegang merek di Indonesia sejak itu. Bisa dibilang karoseri GMM merupakan karoseri tercanggih dengan berbagai peralatan lengkap di Indonesia pada saat itu. Wajar saja mengingat bus-bus pada karoseri GMM ini dibuat dengan standar Mercedes-Benz di Jerman. Klimaks pun terjadi pada tahun 1998 ketika karoseri GMM menghentikan operasinya karena melihat bahwa prospek penjualan bus dalam bentuk yang utuh tidak lagi menjanjikan di kala itu dan tidak adanya kepastian order dari berbagai perusahaan otobus di Indonesia. Masih di tahun yang sama, lahir karoseri Piala Mas. Karoseri Piala Mas lahir pada tahun 1978. Awalnya karoseri Piala Mas dirintis oleh dua orang, yaitu Bapak Sutrisno dan Bapak Haliman Halim di Malang, Jawa Timur. Tapi sejak tahun 1996, karoseri Piala Mas menjadi milik Bapak Indra. Piala Mas memproduksi berbagai produk karoseri big bus, medium bus, mikrobus, dan mobil khusus. Lanjut di tahun 1979, lahir karoseri Restu Ibu. Karoseri Restu Ibu merupakan karoseri anak perusahaan Bluebird yang merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa transportasi. Perusahaan ini sudah bergerak di bidang persewaan bus sejak tahun 1979. Karoseri ini bermarkas di Jakarta dan masih beroperasi serta setia melayani pelanggannya sampai sekarang ini. Kemudian kita beranjak ke tahun 1980-an. Sebenarnya banyak karoseri yang lahir di era ini, ada yang tutup beroperasi dan bahkan ada yang bertahan sampai sekarang ini. Namun karena literasi yang kurang, mungkin akan dibahas secara umum saja yang tutup beroperasi. Ada karoseri MBM atau Magelang Bus Manufacturing yang merupakan salah satu karoseri pelopor pembuat bodi bus model kapsul yang dikenal juga dengan model pesawat dan masih satu grup dengan karoseri ABC. Karoseri MBM sendiri merupakan sebuah karoseri bus asal Magelang, Jawa Tengah yang mengalami masa kejayaannya di era tahun 1980-an saat tren model bus kapsul di kala itu.
Tren bus kapsul pun tidak bertahan lama, sekitar 5 tahun saja, kemudian menghilang dan digantikan dengan tren setra di era tahun 1995. Meskipun begitu, hingga di era tahun 2000-an masih ada beberapa bus kapsul yang masih bertahan, utamanya untuk bus kelas ekonomi. Untuk saat ini karoseri yang disebut sebagai pelopor pembuat model bus kapsul ini sudah tidak beroperasi lagi. Selanjutnya ada karoseri Malindo yang disebut-sebut sebagai karoseri yang cukup terkenal di zamannya, sama halnya dengan karoseri Adiputro sekarang ini. Karoseri Malindo merupakan perusahaan pembuat balutan bodi bus yang sempat berjaya di era tahun 1980-an dan di era tahun 1990-an. Karoseri ini merupakan karoseri rival terberatnya karoseri Mododari Prima pada zamannya. Perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timur pun banyak menggunakan jasa dari karoseri yang satu ini. Namun karoseri yang dulunya sempat berjaya ini kini sudah tidak beroperasi lagi hingga sekarang ini, guys. Kemudian ada karoseri internasional yang merupakan sebuah karoseri yang cukup terkenal di zamannya, bahkan dulu disebut sebagai saingan beratnya karoseri Rahayu Santosa. Karoseri internasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan bodi truk maupun bus dan beralamatkan di kota Bogor, Jawa Barat. Karoseri ini tutup beroperasi disebabkan karena perkembangannya yang lambat bila dibandingkan dengan para kompetitornya, guys. Kita beranjak ke tahun 1982, di mana karoseri Trijaya Union lahir. Karoseri Trijaya Union merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pembuatan bodi bus yang sudah berdiri sejak tahun 1982 dan menjadi salah satu perusahaan karoseri yang cukup berpengalaman di Indonesia. Lanjut di tahun 1983, lahir karoseri Trisakti. Karoseri ini dipelopori oleh seorang yang bernama Bapak Widodo di Magelang, Jawa Tengah. Karoseri Trisakti disebut-sebut sebagai salah satu trendsetter karoseri yang membuat bus tingkat ataupun bus double decker di Indonesia. Jauh sebelum bus double decker sudah digunakan oleh beberapa bus antar kota antar provinsi saat ini, karoseri Trisakti sudah memproduksi bus dengan tipe double decker untuk bus wisata milik kota Solo yang dikenal dengan bus Werkudara yang dirilis pada tahun 2012. Karoseri ini sudah banyak menghasilkan karya-karya terbaiknya di Indonesia. Tidak heran jika karoseri Trisakti menjadi terkenal sekarang ini dan banyak pelanggan setianya, guys. Beranjak ke tahun 1986, di mana karoseri Tentrem berdiri. Hampir setiap karya dari karoseri ini bisa kita jumpai di jalan raya Indonesia, baik itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Karoseri Tentrem Malang berawal dari sebuah perusahaan otobus Tentrem yang berdiri pada tahun 1986 di kota Malang, Jawa Timur. Kemudian bisnis ini berkembang menjadi bengkel. Pada mulanya bengkel tersebut hanya untuk perawatan armada perusahaan otobus Tentrem secara internal saja. Akan tetapi pada tahun 1998, Tentrem berkembang lebih besar lagi dan menjadi sebuah karoseri pembuatan balutan bodi bus. Karoseri Tentrem juga mendapatkan sertifikat resmi dari pabrikan Mercedes-Benz mengenai standarisasi body builder di atas Mercedes-Benz. Karoseri Tentrem tumbuh menjadi salah satu karoseri besar di Indonesia dalam waktu yang bisa dibilang singkat, dengan jumlah pelanggan setianya yang terbilang cukup besar di Indonesia. Bagaimana tidak, karoseri Tentrem menciptakan body bus yang sangat elegan, aman, serta nyaman, guys. Kemudian lanjut di tahun 1988, lahir karoseri Cipta Karya. Kalau kalian berasal dari Pulau Sumatera, rasanya tidak asing lagi dengan nama karoseri yang satu ini. Karoseri Cipta Karya sendiri merupakan karoseri yang berasal dari Medan, Sumatera Utara, di mana karoseri bus ini banyak dipakai oleh perusahaan otobus asal Medan, terutama untuk rute perjalanan ke Pulau Jawa maupun trayek dalam Pulau Sumatera. Kebanyakan produk dari Cipta Karya ini menyerupai produk dari karoseri Rahayu Santosa Bogor, seperti bodi jenis Evolution Series dengan sedikit perubahannya. Kemudian kita beranjak ke tahun 1991, lahir karoseri Anugrah. Karoseri Anugrah merupakan karoseri asal Magelang, Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan dirintis oleh Bapak Suyanto. Karoseri Anugrah sampai saat ini telah banyak memproduksi body bus ataupun repair body bus dan juga telah membuka cabangnya di Palembang, Sumatera Selatan untuk meningkatkan kepuasan pada pelanggannya. Saat ini karoseri Anugrah cukup diminati oleh beberapa perusahaan otobus di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan juga Kalimantan.
Kemudian lanjut di tahun 2000, ada dua karoseri terkenal yang berdiri di tahun ini, yaitu karoseri Gunung Mas dan juga karoseri Agustus. Karoseri Gunung Mas merupakan salah satu pabrik pembuat kendaraan bus serta modifikasi komponen untuk berbagai macam jenis bus. Karoseri Gunung Mas sendiri berasal dari Madiun yang sudah memiliki banyak pelanggan di Indonesia. Karoseri Gunung Mas sendiri didirikan oleh Bapak Insinyur Hari Prajitno di tahun 2000 yang mulanya untuk perbaikan armada perusahaan otobus Gunung Mas sendiri. Seiring dengan perkembangannya waktu, ada permintaan pengerjaan perbaikan dari perusahaan otobus lain, dan sejak itu pula karoseri Gunung Mas mulai mengerjakan balutan bodi bus dengan tingkat ketelitian dan keterampilannya. Masih di tahun yang sama, ada karoseri Agustus. Karoseri Agustus sendiri merupakan karoseri yang berdiri di bawah naungan PT Putra Agung Setia yang telah berdiri sejak tahun 2000 dengan nama karoseri Agustus. Karoseri asal Magelang ini memang sudah melekat sebagai karoseri spesialis bus engkel atau yang biasa disebut dengan bus 3/4. Meski tidak dilihat sebagai penghasil bus yang luar biasa, namun karoseri Agustus memiliki pasar tersendiri, khususnya penyedia jasa transportasi lokal di Indonesia, guys. Dan terakhir ada karoseri Nusantara Gemilang yang lahir di tahun 2011 di Indonesia. Karoseri ini berada di Kudus dan satu lokasi dengan pool perusahaan otobus Nusantara. Karoseri Nusantara Gemilang adalah hasil kerjasama antara perusahaan otobus Nusantara dengan pihak Malaysia. Teknisi, lapor, dan para pekerja adalah orang lokal yang sudah mendapatkan sertifikasi setelah menempuh kursus singkat di Malaysia. Bus yang diberi nama dengan Skybus yang merupakan hasil garapan dari karoseri sendiri PT Nusantara Gemilang. Sedangkan pada IMS 2013, karoseri Nusantara Gemilang berkolaborasi dengan MAN membuat body city bus. Pada penghujung tahun 2013, karoseri Nusantara Gemilang merilis bus double decker dan bus double gardan pertama di Indonesia dengan menggunakan sasis MAN R37, guys. Oke guys, itulah sejarah karoseri pembuat bodi bus di Indonesia. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian video ini banyak kekurangannya karena keterbatasan literasi. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.